Hai sahabat Angkren Data. Hingga saat ini, sengketa blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia masih terus terjadi. Melansir dari CNN Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keinginan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah wilayah maritim di Ambalat ini secara damai dengan Malaysia. Di sisi lain kita pun bertanya, bagaimana pendapat Mahkamah Internasional? Siapa sebenarnya pemilik blok Ambalat? Apakah Indonesia ataukah Malaysia? Inilah 7 fakta dan jawaban jujur yang terungkap. Satu, sengketa Sipadan dan Ligitan. Sebelum blok Ambalat, Indonesia dan Malaysia sudah pernah mengalami masalah sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Permasalahan ini timbul pada tahun 1969 ketika Indonesia dan Malaysia sedang menetapkan batas landas kontinen. Indonesia mengklaim Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan perjanjian antara Inggris dan Belanda atau yang disebut Perjanjian 1981. Belanda lalu mewariskan dua pulau ini kepada Indonesia. Sedangkan Malaysia justru menolak hal ini dengan menilai bahwa Indonesia dan Belanda menelantarkan dua pulau ini. Menurut Malaysia, pulau ini bukan milik Belanda, melainkan Inggris, dan Inggris yang menjajah mereka lalu mewariskan dua pulau ini kepada mereka. Tak kunjung selesai membuat masalah sengketa ini lalu memuncak pada tahun 1998 ketika akhirnya Indonesia dan Malaysia membawanya ke tingkat Mahkamah Internasional. 2. Hasil Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional atau International Court of Justice adalah sebuah badan peradilan utama PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Setelah melalui proses yang panjang, Mahkamah Internasional lalu memutuskan pada tahun 2002 bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Kemenangan Malaysia atas klaim ini terjadi usai sebanyak 16 hakim memihak kepada Malaysia dan hanya 1 hakim saja yang memihak kepada Indonesia. Menurut Mahkamah Internasional, Belanda tak melakukan apapun terhadap pulau tersebut, sedangkan Inggris kala itu melakukan budidaya di kedua pulau itu dan dengan melakukan pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu dan juga operasi mercusuar. Pulau Sipadan dan Ligitan pun menjadi milik Malaysia. 3. Sengketa Ambalat. Usai masalah Sipadan dan Ligitan berakhir, kini Indonesia dan Malaysia diperhadapkan pada masalah sengketa Ambalat. Ambalat sendiri merupakan blok laut di sebelah timur Kalimantan yang kaya akan minyak dan gas dengan luas sekitar 15.235 km persegi. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia memuncak atas sengketa ini ketika 17 warga negara Indonesia ditangkap oleh kapal perang Malaysia KD Sri Malaka di Ambalat pada tanggal 21 Februari 2005. Pada tahun 2025, masalah sengketa ini kembali memanas ketika Malaysia menolak istilah blok Ambalat dari Indonesia. Malaysia memilih memakai istilah Laut Sulawesi dengan nama blok ND6 dan ND7 sesuai peta baru mereka pada tahun 1979. Bahkan Malaysia juga mengklaim ND6 dan ND7 ini di Ambalat sebagai milik mereka. 4. Tanggapan Mahkamah Internasional. Kita pun bertanya, bagaimana tanggapan dan jawaban jujur dari Mahkamah Internasional? Blok Ambalat sebenarnya milik Indonesia ataukah Malaysia? Sahabat Angkren Data, hingga saat ini sengketa Ambalat belum dibawa ke tingkat Mahkamah Internasional karena Malaysia dan Indonesia masih mencari solusi damai, sehingga belum ada tanggapan dari Mahkamah Internasional. Jika masalah ini semakin serius, tentu akan memberikan peluang bagi Mahkamah Internasional untuk masuk dan turun tangan. 5. Malaysia akan bawa ini ke tingkat Mahkamah Internasional. Kita juga bertanya apakah Malaysia akan membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional. Melansir dari pacis.unpar.ac.id, melihat dari pernyataan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, tampaknya sulit bagi Malaysia untuk menerima tawaran Indonesia dengan membangun Ambalat bersama-sama. Sehingga jika menemui jalan buntu,
tidak menutup kemungkinan Malaysia akan membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional, apalagi mereka pernah memenangkan klaim atas Pulau Sipadan dan Legitan, sehingga membuat mereka semakin optimis. 6. Pendapat Indonesia. Melansir dari CNN Indonesia, antara Januari sampai Juni 2009, Indonesia mencatat sudah banyak 13 kali pelanggaran kapal dan pesawat militer Malaysia yang memasuki wilayah Ambalat. Bagi Indonesia, tentu yang dilakukan oleh Malaysia ini tidak dapat dibenarkan. Bahkan penggunaan istilah Laut Sulawesi bukan istilah Ambalat oleh Malaysia, membuat Indonesia khawatir sebagai bentuk Malaysia menormalisasi klaim wilayah secara sepihak atas Ambalat. Pada tahun 2025, melansir dari CNN Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa akan mencari penyelesaian yang baik, yang damai dan etikat baik dari dua pihak. 7. Solusi sementara. Melansir dari pacis.unpar.ac.id, Presiden Prabowo memberikan pendekatan dalam menyelesaikan sengketa Ambalat ini dengan lebih menawarkan pada win-win solution atau solusi yang menguntungkan bersama, bukan hanya satu pihak. Presiden Prabowo menawarkan joint development di wilayah Ambalat yang menjadi sengketa kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat bertemu pada tanggal 27 Juni 2025. Perdana Menteri Malaysia menyampaikan bahwa belum ada kesepakatan final yang dicapai. Sahabat Angkren Data, itulah 7 fakta dan jawaban jujur di balik sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Semoga permasalahan ini segera berakhir dan ada solusi yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Halo, hai.